Orang tersangka pencuri ponsel di Semarang terpergok korbannya. Ia nekat masuk ke gorong-gorong selokan karena takut diamuk massa. Informasi ini kami rangkum dengan sebuah gudang bengkel truk di Sidoarjo disatroni pencuri. Pelaku menggasak ponsel serta tas milik pekerja gudang. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Pada Minggu malam, tim Elang Polsek Semarang Utara mendatangi lokasi Jalan Gondomono Semarang seiring laporan warga akan adanya seorang tersangka pencuri ponsel yang bersembunyi di gorong-gorong selokan. Ia bersembunyi karena takut akan dihakimi oleh warga. Polisi kemudian meminta tersangka keluar dari gorong-gorong dan membawanya ke mobil. Saat dibawa, warga sempat mengepung dan hendak menghakimi tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka adalah warga Kampung Noroyono, Semarang Utara yang beberapa kali melakukan aksi pencurian. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Semarang Utara. CCTV gudang sebuah bengkel merekam aksi seorang pria yang mencuri ponsel. Peristiwa ini terjadi di Desa Semambung, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin pagi. Pelaku yang menggunakan sarung masuk secara perlahan dan langsung menggasak sebuah ponsel dan tas di atas meja. Sementara korban saat itu sedang tertidur di bawah meja. Korban baru mengetahui pencurian ini saat bangun dan ingin membeli rokok, namun ponsel dan tasnya telah hilang. Korban tidak melaporkan kejadian ini ke polisi, namun rekaman video aksi pelaku disebar ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah mendapatkan laporan tentang kasus dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun dari sejumlah pihak, polisi memastikan bakal memanggil Panji Gumilang pada Senin. Sementara itu, dalam cuplikan wawancara eksklusif program Ruli File CNN Indonesia, Panji Gumilang mengklaim dirinya tidak melakukan kesalahan. Panji Gumilang dijadwalkan diperiksa hari ini di Mabes Polri. Pemanggilan Panji Gumilang menyusul dua laporan dugaan penodaan agama yang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) dan pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan pada 27 Juni lalu. Koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan sempat menanyakan terkait perihal pemeriksaan dan sanksi yang bisa dijatuhkan ke pendiri Ponpes Al Zaitun ini. Panji Gumilang yakin dirinya tidak pernah melanggar hukum. Saya tidak terlalu memikirkan, karena itu belum. Jadi jangan terlalu difikirkan. Saya mempunyai prinsip dan keyakinan saya tidak melanggar hukum. Selain masalah hukum, problematika Ponpes Al Zaitun juga menyeret isu keamanan hingga politik yang harus ditangani oleh kepolisian hingga kepala daerah. Pokoknya penyelesaiannya tiga. Satu, masalah hukum akan diselesaikan oleh Polri. Masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil bersama aparat. Meski sudah lama menuai kontroversi, Pondok Pesantren Al Zaitun tetap melakukan sejumlah kegiatan ibadah yang tidak biasa. Seperti yang belum lama terjadi, yakni menggelar salat Idul Adha berjemaah dengan posisi antar makmum berjarak dan posisi makmum wanita sejajar dengan pria sekaligus berada dalam satu ruangan tanpa pemisah. Tim Liputan CNN Indonesia.